Bu ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Halo. syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah eh, Darul Ma'arif Bapak Sutamto MPD dan seluruh guru serta operator dan stakeholder di keluarga besar MTS Darul Ma'arif. Mari sebelum kita lanjutkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, keselamatan dan kelancaran serta untuk kesehatan kita bersama, kita awali kegiatan meeting up ya, pendampingan dan juga bimbingan eh, keluarga besar MTS Darul Ma'arif. Hari ini kita buka dengan baca Ummul Quran ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, karena ini waktunya terbatas dan saya mohon maaf, kiranya Pak Sutamto merasa belum terkonfirmasi pada saya jadwalkan, hanya saya jawabnya Waalaikumsalam saja. Tetapi nggak apa-apa karena pola seperti ini akan kita biasakan ya untuk sharing ataupun hal-hal yang bisa dikoordinasikan dan juga diberikan penguatan. Yang kita hormati para Dewan Guru dan juga Bu Ika serta Pak Miftah yang menyiapkan uporampenya untuk nobar begitu. Yang pertama terkait beberapa hal ya. Yang pertama untuk eh, PPDB sudah selesai, lalu Mas Tama sudah selesai kalau dari sisi program. Kemudian dari penyusunan kurikulum KSP, kurikulum Satuan Pendidikan mungkin dalam proses ya bidang kurikulum. Ada SK pengembang tim pengembang kurikulum, lalu beberapa yang harus diinkludkan masukkan ke dalam dokumen terkait regulasi pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis cinta ya itu regulasinya dimasukkan itu aja bedanya nanti disampaikan ke tim atau bagian kurikulum jadi nggak usah dibikin susah lalu kemudian selanjutnya itu terkait dengan persiapan ANBK tadi udah trial terima kasih kemudian muncul nama-nama yang akan apa itu pengawas silang yang dikirim siapa. Kemudian nanti di mana tolong jaga nama baik madrasah asal, kemudian eh, bertugas di madrasah tempat bertugas membawa nama baik madrasah asal dengan membawa surat tugas dan juga identitas diri, pembawaan diri, performance yang disiplin, yang baik, yang apa namanya, jangan sampai telat membawa nama baik diri dan juga nama baik madrasah asal dari pelaksanaan ANBK nanti. Kemudian yang selanjutnya terkait proses kemudian Bapak Ibu mengajar itu untuk persiapan atau saya tindak lanjut ke singkat saja yaitu produk dari RPP yang harus disiapkan yang itu sudah menginsertkan apa nuansa atau rasa KBC-nya. Maka saya izin akan share screen untuk hal tersebut. Mudah-mudahan ini nanti bisa kan kita rekod dan khusus untuk Darul Ma'arif nanti bisa dipersiapkan lagi. Selanjutnya doa-doa terima kasih kemarin mungkin di HUT RI sudah sedemikian rupa menyemarakkan di tingkat jenjang siswa maupun guru untuk bersama-sama memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Oke, saya langsung saja untuk KBC semuanya sudah sudah memahami semua terkait
regulasinya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6077 tahun 2025 tentang panduan kurikulum berbasis cinta. Nanti kita share kembali. Yang jelas saya tidak akan bedah regulasi, tetapi ini sebuah dinamisasi yang Bapak Ibu guru, walaupun carut marut di dunia politik itu lepas dari kehidupan kita. Misalnya sekarang Menteri Keuangan lagi apa namanya dihujat habis ketika menyatakan guru menjadi beban negara dan lain sebagainya itu ya. Jadi istilahnya ini nanti panduan kurikulum berbasis cinta, guru wajib kudu harus baca minimal itu. Lalu melempar sedikit atau lompat sedikit itu terkait instrumen verifikasi dan validasi KSP atau kurikulum madrasah nanti tahun pelajaran 2025-2026 akan kita kirim instrumennya. Nanti tolong untuk tim pengembang kurikulum atau wakil kurikulum mendesain dan juga menyusun serta validasi ke saya dulu untuk supaya nanti disahkan oleh kepala kantor. Tanggalnya adalah nanti saya kirim, kalau nggak salah juga sudah sering saya kirim ya, yaitu penanggalan di buku atau dokumen kurikulum madrasah itu di Bentar, saya buka lagi. Tanggal Ada 4 validasi. Juli adalah validasi pengawas. Kemudian tanggal 8 adalah Juli ya, tanda tangan camat dan komite. Lalu tanggal 11-nya tanda tangan kepala kantor. Itu semuanya diseragamkan. Asumsinya adalah tanggal 14 Juli kemarin tahun pelajaran baru. Semua lembaga madrasah sudah mempersiapkan buku dokumen untuk menjadi buku pintarnya di madrasah. Buku pintar di madrasah ini menjadi acuan baku keterkaitan dengan pelaksanaan semua program, semua pembagian tugas, semua jumlah jam apa namanya aktif, hari efektif dan lain sebagainya. Itu buku pintar itu harus ada. Nah, karena memang segala sesuatunya terus berjalan, maka untuk validasi tanggalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi pelaksanaannya baru disusun sekarang, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Kemudian template KSP nanti salam ke timnya. Ada nggak hadir nggak di sini? Tim template KSP Kurikulum Satuan Pendidikan MTS itu yang awalnya nge-Zoom, ya Zoom oleh kantor Kementerian Agama. Silakan ditindaklanjut. Template-nya sudah kita kirim untuk penyusunan tersebut. Dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang ASN dan non-ASN untuk selalu meningkatkan kapasitas diri. Sekali lagi ada selamat datang Gus Sauki juga hadir. Ini terima kasih. Walaupun mendadak nggak mendadak karena saya sudah jadwalkan. Insya Allah seperti ini akan kita biasakan untuk pendampingan ataupun pengayaan dan juga penguatan-penguatan itu di teman-teman madrasah seperti ini ya. Nah, kemudian terima kasih apresiasi Pak Sutanto dan juga teman-teman guru. Sekali lagi lepas dari unsur politis, kita dihargai atau tidak guru karena ini lagi rame, tetapi bagaimanapun adanya saya dalam hal ini memotivasi diri saya dan kita semua untuk istiqomah dan terus berjuang lali kalimatillah mencari ridho Allah untuk mengedepankan atau meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Nah, untuk itu, oleh-oleh di kegiatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan untuk produk yang RPP ala ala yang sekarang ini. Sebentar. Ya, RPP. Ini oleh-olehnya biar cepat. Jadi tadi sudah kita sampaikan, nanti akan kita ulang terkait regulasi
kurikulum berbasis cinta, kemudian lembar validasi kurikulum, kemudian memotivasi kita semua untuk terus selalu introspeksi dan meningkatkan kapasitas diri. Maka saya kemarin melihat teman-teman yang ASN terutama untuk yang upload tugas, upload di eviden eh, kinerja itu masing-masing sudah mulai bagus. Hanya memang harus divalidasi. Contoh, terkait dengan pelatihan yang diikuti, maka yang di-share yang bulan berjalan ya, yang misalnya periode triwulan 1, triwulan 2 ini masuk ke triwulan 3, itu maka pelatihan eh, penguatan teman-teman guru yang valid di waktu, ketepatan waktu. Jadi jangan pernah keluarga Darul Ma'arif, guru ASN-nya izin Gus Zoki untuk mengupload gitu yang dulu-dulu, tapi yang sesuai dengan triwulannya gitu ya. Kita sepakati maka Bapak Ibu guru berlomba-lomba mencari untuk penguatan diri itu apa profesionalisme dalam bentuk seminar dan apa itu dalam bentuk apresiasi sertifikat maksud saya itu untuk bisa diupload dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tolong ya, Darul Ma'arif clear untuk guru ASN di eviden di kinerjanya tidak upload yang pelatihan yang bulannya nggak cocok. Sebaliknya harus profesional cocok di bulan yang dipertanggungjawabkan. Oke. Yang selanjutnya saya ingin oleh-oleh kita adalah RPP yang kita ini sudah mendesain untuk yang KBC-nya ya, yang sudah disepakati kemarin yang ikut pelatihan di Kosgoro, terima kasih. Mudah-mudahan sudah di apa namanya desiminasikan kepada guru yang lain. Kalau belum nanti hasil dari sekarang ini baik kurikulumnya, apa namanya regulasinya, kemudian hal-hal lain template dari KSP-nya, kemudian nanti ada instrumen validasi dari kurikulum itu nanti seksi deh tuh wakil kurikulum nanti kita akan kirim. Untuk Dewan Guru atau teman-teman, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang rasa ini, yang ditagih atau tagihan yang terkini, ini contohnya sesimpel ini kita kirimkan sebagai acuan. Nama madrasah, nama guru, mata pelajaran, misalnya biologi, fasenya fase D, kelas 7, misalnya semester 1, waktu alokasi 40, maka format yang pertama itu identifikasi, nanti kita terlepas dari penyebutan ya, apakah murid, peserta didik, karena sekarang Menteri Pak Abdul Mukti itu maunya murid, ya sekarang kembali ke murid penyebutan murid. Kelas 7 telah mengenal makhluk hidup secara umum, misalnya siap belajar dengan pendekatan observasi, visualisasi, dan diskusi kolaboratif. Ini sudah langsung contoh ya, karena kita kan harus menginsertkan nanti terkait digital, terkait keaktifan siswa, pembelajaran yang kooperatif, dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua itu materi, contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang berbeda atau yang harus muncul di RPP yang akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan, nanti kan gini Pak Sutamto harus punya program untuk penilaian kinerja guru, visit kelas ke guru, termasuk juga dokumen pembelajaran. Tidak harus pengawas, tidak harus kalau ada pemantauan atau visitasi baru dipersiapkan, tetapi memang ini menjadi tugas tusi guru. Tusi guru apa sih? Ini teman-teman yang kinerja ngisi juga masih ada yang belum pas gitu ya. Ya, tugas guru yang pokok satu, persiapan mengajar di kelas ya, maksudnya tugas guru di kelas ya. Kalau guru profesional kan macam-macam dari apa namanya guru profesional gitu. Ini lepas dari ini yang persiapan mengajar, persiapan, kemudian proses belajar mengajar,
Kemudian yang ketiga penilaian dan tindak lanjut. Udah itu aja tugas pokok itu istilahnya. Maka teman-teman yang mau upload eviden ataupun yang tidak itu tugasnya. Maka persiapan mengajar itu apa saja. Nah, tentu saja mendesain pembelajaran sendiri, kemudian metodenya ditentukan, kemudian materi dan lain sebagainya itu namanya ada di Kayak proses persiapan. Kalau persiapan bagus, tujuan masih disebutkan, maka kelihatan dapur. hasil proses pembelajaran berbeda jauh dengan yang tidak persiapan. Pasti itu. Ngajar-ngajar cuma ngelanjutin buka halaman kemarin ya itu kita nggak bohong, tetapi harus terpola, harus terskema, harus persiapan, pembagiannya dan sebagainya. Nah, yang harus masuk adalah di bagian poin C, yaitu dimensi profil lulusan. Ini yang membedakan. Profil lulusan itu ada 8 dimensi. Keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Bu, saya sudah nyusun tapi nggak seperti itu. Hanya beda format, silakan. Jadi ini nggak baku, nggak harus, nggak salah benar ya. Tetapi semua mengerucut pada indikator dan juga batasan yang sudah diterapkan seiring dengan dinamisasi regulasi yang ada. Itu. Jadi mau apapun kurikulumnya, minumnya teh sosro. Maksudnya mau apapun kurikulumnya, guru sudah siap untuk persiapan pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut. Nah, yang kemudian yang poin D adalah tema kurikulum berbasis cintanya. Nanti akan dipilih atau diceklis. Nanti masuk materi yang Bapak Ibu ajarkan, semua materi, semua mapel itu diceklis. Mau apa? Yang jelas cinta kepada Allah, hubbullah, mungkin ceklis masuk harus ya. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan dan cinta kepada bangsa dan negara, hubbul waton minal bilad atau min bilad, Bubul waton. hubbul waton minal iman. Jadi nanti misalnya mapel memandikan jenazah berarti apa? Tema kurikulum berbasis cintanya itu kepada sesama itu diceklis Hmm. ya kan? Oh gitu. Kemudian contoh ini contoh. Hmm. Kemudian apalagi materi misalnya eh, demokrasi berarti apa? Hablum pada sesama juga hablum minan nas. Kemudian penalaran atau penerapan sikap jujur, tekun, ulet, telaten, teliti itu di mapel akidah akhlak misalnya. Berarti cinta pada diri sendiri diceklis, dimasukkan. Nah, yang teman-teman di lapangan mungkin agak apa namanya, ini adalah terkait dengan istilah saja. Contoh, materi insersi kurikulum cinta itu bersyukur atas ciptaan Allah berupa keanekaraan makhluk hidup karena ini materi biologi eh, eh, materinya klasifikasi makhluk hidup. Ini dibuat sendiri dan jangan 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 takut salah gitu loh. Ya, istilahnya itu dimunculkan gitu. Yang penting tuh dimunculkan hubullah, hubur rasul, hubun nafs, hubun nas, hubul biyah, dan hubul bilad, hubul waton wal bilad. Nah, kemudian baru nanti desain pembelajaran. Gitu ya, nanti dimasukkan ini tema kurikulumnya, dimensi profil lulusan gitu. Desain pembelajaran, capaian pembelajaran, ATP-nya murid mampu titik-titik mengidentifikasi ya dan lain-lain silahkan itu capaian pembelajaran ATP-nya. Nah, paling mendesain lintas disiplin ilmu. Misalnya ini kan biologi, maka terkait dengan disiplin ilmu lain akidah akhlak dengan tema rasa syukur kepada ciptaan Allah dengan mapel lain atau disiplin ilmu yang lain dengan geografi terkait dengan pelestarian lingkungan. Kemudian dengan bahasa Indonesia, kemampuan menyampaikan pendapat dalam diskusi. Ini pasti nih, yang kebanyakan bahasa Indonesia ini. Karena
ada unsur dimensi apa namanya skill keterampilan untuk menyampaikan pendapat dan juga tulisan ya sehingga bahasa Indonesia ini lintas disiplin ilmu semua ini yang bahasa Indonesia ini masuk. Nah, baru di breakdown tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, indikator keberhasilan pembelajaran yang pertama itu adalah ketika Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran di murid. Jadi ketika itu sudah pembukaan, sudah ada pemantik, sudah ada kamu tadi lihat apa kalian, kemudian apa yang Komputernya kok mati dirasakan, ya? kemudian kita akan Hilang. masuk materi ini dihubungkan dengan realitas kehidupan yang sehari-hari kalian kita lihat, kita amati, maka tujuan pembelajaran hari ini sampaikan kunci utama pembelajaran di kelas itu menyampaikan tujuan. Maka di bawah otak alam bawah sadar siswa, oh sesudah belajar hari ini, mapel ini dengan Pak ini, secara cepat itu akan terekod, terekam. Oh saya habis ini bisa ini ya tujuan pembelajaran. Oh sesudah ini saya harus bisa mengkomunikasikan, mengeksplor di C5-nya harus memproduk, harus membuat apa, langsung set, 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 cepat. Tujuan pembelajaran harus disampaikan ketika mengajar, Bapak Ibu. Kemudian topiknya, topik dengan materi silakan. Kemudian kerangka pembelajaran, praktek pedagogiknya. Nah, nanti modelnya apa discovery learning atau apa namanya inquiry ya. Strateginya pengamatan langsung, diskusi kelompok, presentasi hasil. Maka guru itu sebenarnya menjadi fasilitator, tidak menjadi sumber pembelajaran satu-satunya itu kalau zaman dulu itu satu-satunya zaman pra kemerdekaan setelah merdeka satu-satunya sekarang tidak guru saja guru menjadi cenderung menjadi fasilitator bagaimana mengemas tapi bukan siswa disuruh belajar sendiri baca sendiri kalau nanya segala sesuatu cari di buku sendiri ya bukan gitu juga tetap kemitraan pembelajaran, kemudian kolaborasi itu interaksi antara guru dan murid itu terjalin. Kemitraan pembelajaran laboran ini contoh ya kemitraan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain untuk misalnya guru bahasa Arab. Mungkin kemitraannya dengan guru khot imla dengan apalagi ya yang bilingualnya itu praktek pembelajaran bahasa Arab dengan BTQ baca tulis Quran mungkin kan terkolaborasi kemitraan pembelajaran lingkungan pembelajaran secara fisik nah ini masukkan virtualnya apakah pakai apa namanya itu YouTube mempersiapkan presentasi diawali dengan di-setelin dulu video dan sebagainya. Kemudian budaya belajar, tulis, kolaboratif, terbuka dan menghargai, saling menghargai, menghargai ciptaan Allah tergantung materinya. Nah, temukan atau munculkan pemanfaatan digitalnya dimunculkan di sini. Mau pakai apa? Mungkin Google Form, media edukasinya video dari YouTube, apa ini dimunculkan. Jadi pemanfaatan digital nanti ya, apa itemnya itu. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman belajar seperti RPP pada umumnya yang dulu-dulu kita ada langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal 10 menit ini, nah ini munculkan mindful hubullahnya itu, mindful belajar dengan apa ya istilahnya mindful ya, membuka dengan salam dan memotivasi pemantik, kemudian menanyakan kabar, mengabsen, ya seperti biasa. Menghubungkan topik dengan pengalaman murid. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana tadi melihat hewan apa di sekitar rumah ketika berjalan ke madrasah dan sebagainya. Mengisi asesmen awal dengan Google Form atau juga dengan kuis ringan. Tapi jangan asal kelas itu rame. Tidak begitu juga yang namanya nanti join full itu.
Lanjut di kegiatan inti. Kegiatan inti ini misalnya Bapak Ibu 2 JPL, JP 2 JP, kemudian di kegiatan inti Ibu tulis Bapak 60 menit. Maka harus mengkaitkan, membagikan waktu. Yang pertama ada unsur memahami, mengaplikasi, dan refleksi ini. Nanti memahami eh, mindful, meaningful dan meaningful ya, meaningful itu ke hubullahnya. Nah, dimunculkan ini kata-katanya ini dimunculkan. Itu saja yang penting. Ya, mungkin nanti diajak observasi langsung ke sekolah atau video misalnya. Ntar. Ih, so, iya, lagi isi. Kemudian guru mengamati ciri-ciri ini contoh. Guru membimbing dengan pertanyaan reflektif apa yang dirasakan ya kan saat melihat keanekaragaman. Kemudian setelah memahami mengaplikasi joyfulnya, hubul biahnya. Nah, Bapak Ibu setelah mengantarkan bisa membuat diskus-diskus kelompok kecil ya, kemudian nanti memberikan apa namanya pengamatan, kemudian didiskusikan, kemudian nanti diberi ruang waktu untuk mempresentasikan. Kemudian murid menyimpulkan pentingnya klasifikasi ini contoh. Murid diajak menyimpulkan bersama. Nah, di tahapan refleksi yang mindful, joyful, dan ada nilai spiritualnya, ada renungan. Renungan untuk, waduh, udah habis nih. Renungan bagaimana renungan singkat diajak ke mindful joyful secara spiritual disentuh. Manusia eh, bagaimana cara menunjukkan cinta kepada Allah melalui kemudian pada makhluk hidup diajak ya, diajak untuk renungan singkat merefleksikan bersama. Nah, selanjutnya seperti biasa ada kegiatan penutup. Didesain 10 menit ya. Jadi sudah full di sini terkait mindfulnya, joyfulnya, dan meaningful hubul biahnya, yaitu menyimpulkan bersama materi, kemudian memberikan apresiasi dan motivasi untuk praktek mencintai lingkungan. Jadi seperti itu ya, kemudian silakan memberikan PR ya. Nah, yang penting juga Ibu, Bapak harus menyiapkan asesmen. Asesmen di awal tadi sudah disiapkan kuis Google Form, misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian asesmen prosesnya terkait observasi. Tadi murid diajak ya keluar ke kebun, ke halaman, kemudian diskus kelompok. Kemudian mengklasifikasikan makhluk ini contoh asesmen proses nanti bentuknya dengan apa namanya metriknya itu, hasilnya itu. Asesmen akhir laporan hasil klasifikasi refleksi individu tertulis. Nah, maksud saya lembar kerja metrik ya. Nah, sebenarnya harus dibuat eh apa namanya lembar kerja LK-nya, rubrik. Nah, maksudnya rubrik penilaian ciri-ciri habit ini contoh ini harus dapat punya produk seperti ini ya sebagai lampiran dari persiapan RPP ini, asesmen akhirnya dalam bentuk LK, rubrik, bentuknya rubrik. Kemudian seperti nah, inilah contoh singkat atau apa ya, sesimpel mungkin tagihan RPP rasa yang lagi rame. Gitu aja. Jadinya Bapak Ibu ini nanti contoh saya kirim Pak Sutanto atau yang apa itu wakil kurikulum Kurikulum. terus ditindaklanjut secara offline di situ. Yang penting Siap. komitmen bersama sesudah ini RPP guru-guru nggak masalah. Kemudian Bapak Ibu guru janji atau komit bersama nanti minimal sekali Pak selama 1 tahun. Kalau ini bisa 2 kali untuk Bapak Kepala Madrasah mendesain penilaian kinerja guru, yaitu Hmm, visit kelas. hmm, Caranya mendesain jadwalnya.
Yang berhak menilai itu antar guru. Satu, yang golongan-golongan kalau PNS ya kan. Kemudian yang sudah sertif, sertif. Kemudian yang apa itu yang penyamaan sertif itu, penyamaan golongan itu namanya apa? Bukan outsourcing, apa Pak istilahnya? Astagfirullahaladzim. Outsourcing. Apa Bu Yang ini? sudah Tim passing, disamakan Bu. Tim impasing loh passing. kok outsourcing Impasing, nih habis ngurusin impasing, ya impasing. impasing Bu. Ya habis ngurusin karyawan untuk outsourcing jadi impasing jadi outsourcing ya maklumlah. Yang impasing dengan yang impasing gitu. Nanti yang honorer boleh oleh ASN dan golongan udah biasa kayak gitu. Itu disusun berdasarkan komitmen guru-guru harus mau. Menjadi hak Bapak Ibu guru untuk diapresiasi, dinilai. Nah, itu nanti nilainya, nilai PKG-nya masuk ke simpatika S29 yang Berarti itu kemarin kayak tanda kayak tangan ini. supervisi ya, Bu. Nah, iya, supervisi. Supervisi itu boleh yayasan, boleh kepala madrasah dan tim dan boleh terutama kepala madrasah dan boleh pengawas, tapi didesain aja dulu di situ, dibiasakan untuk mengapresiasi diri dan teman-teman guru. Ya harus mau, bukan masalah mau enggak, tapi yang ngajar biasa kan. Hanya nanti Hmm. ada instrumen untuk apa namanya validasinya, Bapak. Penilaian. Dinilai nilainya masuk ke ke simpatika itu yang nilai proses pembelajaran dan lain sebagainya nilai tugas tambahan bukan nilai tembak-tembakan dari operator bukan ya dari situ nilainya apalagi akreditasi nanti A dan sebagainya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah jadi dari situ nilainya tolong ini ya kalau kita mulai dengan dari diri kita sendiri insya Allah dari dalam kita itu tidak kebanyakan dosa gitu loh, tapi ya dikit-dikit yang serius lah. Maksudnya apa dari Darul Ma'arif ini soalnya dari ketokohan, dari sejarah, dari kapasitas guru, kemudian teman-teman yang berkhidmah di sini agar teratur enak gitu, agar teraturnya tuh bagus gitu. Dari situ kemudian tadi sudah ya RPP nanti kita sampaikan. Silakan, ini karena sudah habis ternyata waktunya, sudah diperingatkan di Zoom, nanti tiba-tiba mati. Untuk menindaklanjuti, misalnya ada kegiatan pembiasaan PHBI mau apa namanya maulid ya dan lain sebagainya. Saya intinya saya ulang kesimpulan dari meeting hari ini pendampingan singkat dan penguatan adalah motivasi terus mengajar walaupun kita lepas dari unsur politis di tingkat pusat maupun regulasi-regulasi yang ada terkait penghargaan pada guru dan lain sebagainya itu kan luar biasa ini keramiknya. Kemudian saya selaku pengawas paket apresiasi terkait proses PPDB-nya Darul Ma'arif MTS, Matsama, kemudian mengharap KSP-nya segera disusun, kemudian ANBK-nya trial dan juga pelaksanaan nanti akan dikirim. Nanti yang dikirim ini membawa nama baik Darul Ma'arif, nama madrasah asal, hadir jangan telat dan sebagainya, disiplin, membawa nama baik madrasah asal dimanapun berada. Kemudian menginsertkan di KSP tadi harus itu rasa kurikulum berbasis cinta dan hal ihwal yang lain. Adapun regulasi-regulasi yang ada, penguatan-penguatan materi kan udah banyak berseliweran. Tinggal membreakdown di RPP. Nah, contoh RPP-nya seperti tadi nanti kita kirim untuk secara offline ada tugas. Maksudnya tugas dari Bu Azza adalah RPP-nya tadi disusun berdasarkan dari Yang apa mana? mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu masing-masing. Baik maksudnya. Sekian dan demikian dari saya. Ini nobar untuk keluarga MTS Darul Ma'arif. Silahkan kalau mau membiasakan seperti ini saya siap agar supaya apa ya
terbiasa dan kita nih nggak asing, jangan nggak komunikatif gitu, tapi sebaliknya bisa kita terus upayakan apa yang bisa untuk optimalisasi tusi guru, terutama yang ASN dan kita semuanya. Jadi komitmen-komitmen awal sederhana seperti ini eh, bisa semoga menambah kualitas dan kapasitas guru yang terus ingin berjuang dan mendharma baktikan ilmu-ilmunya dan juga mengawal di grassroots untuk ngajar murid di MTS Darul Ma'arif khususnya. Demikian dari saya. Terima kasih sudah habis waktunya dan ini saya rekod menjadi produk. Saya kirim untuk contoh RPP, saya tugaskan untuk membuat RPP rasa kabisi tadi sesuaikan dengan mapel masing-masing. Dan tolong yang kemarin ikut pelatihan guru juga diseminasi kepada Dewan Guru atau guru yang lain juga. Terima kasih sementara. Ya, Bu. Ibu. Ya, Baik, Bu. Makasih banyak ya, Terima Bu. kasih. dengan Makasih, hamdalah. Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih alamin. Pak Syauki, Bu Hasidah, Bu Nur Aini, Pak Miftah dan Nobar serta Pak Kepala khususnya Camat Darul Ma'arif yang kita banggakan. Sama-sama, Ayo Bu. komitmen terus meningkatkan kualitas diri dengan penuh syukur untuk berkhidmah bersama-sama istiqomah di Darul Ma'arif. Terima kasih. Amin. Amin. Sama-sama, Wallahul Bu. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dibuka ininya, videonya. Gimana caranya? Nanti tugasnya